Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin, amma ba'd. Kepada yang terhormat anak-anakku yang saya cintai, marilah pada siang hari ini kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani kita semuanya. Sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak siswa baru yang saya cintai, selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Ma'arif Kota Magelang, dan kalian pada hari ini sudah memasuki fase berikutnya setelah kalian masuk di sekolah menengah pertama, dan alhamdulillah kalian semuanya oleh Allah diberi kelancaran sehingga dapat melanjutkan lagi pendidikan kalian di sekolah yang lebih tinggi, dan pada saat ini kalian semuanya dapat melanjutkan di SMK Ma'arif Kota Magelang. Anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan hari ini perkenalkan, nama saya adalah Nur Kholis, yang nanti untuk anak-anak insya Allah akan bertemu dengan saya di SMK Ma'arif ini kalau sudah di kelas 12. Dan kita doakan semoga kita selalu sehat walafiat untuk melanjutkan perjuangan kita di dalam mencari ilmu untuk bekal kita semuanya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka perkenalan siswa baru pada tahun ini, kami sampaikan bahwa kita semuanya sebagai seorang muslim harus wajib untuk menuntut ilmu, atau dalam bahasa Arabnya adalah thalabul ilmi. Adalah suatu kewajiban yang kalau kita lihat dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi semua laki-laki dan juga muslim perempuan. Thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena itu anak-anak, seorang pencari ilmu itu atau pelajar harus memiliki bekal yang cukup untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, sehingga dia akan menjadi sukses di dalam pencarian ilmunya. Hal pertama yang dimiliki dan harus dicari oleh ilmu untuk pencari ilmu adalah niat yang sungguh-sungguh. Jadi anak-anak, saya harapkan di dalam belajar ini nanti anak-anak harus niat yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu yang didapatkan oleh anak-anak itu adalah ilmu yang bagus dan ilmu yang bermanfaat, dan nantinya akan dipakai sebagai bekal kalian di dalam kehidupan yang akan datang, sehingga kita nantinya akan menjadi seorang yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam mencari ilmu itu, khususnya ilmu apapun, setidaknya anak-anak itu harus memperhatikan satu adalah niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak di dalam mencari ilmu itu harus kalian pertama harus mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai kebahagiaan akhirat, membasmi kebodohan bagi dirinya dan kebodohan orang-orang di sekitarnya.
Kemudian yang kedua, di dalam mencari ilmu itu diniatkan untuk menghidupkan agama, sehingga anak-anak nanti di dalam mencari ilmu, setelah mendapatkan ilmu, untuk mengembangkan agama, yang di situ nanti anak-anak akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahalanya ilmu itu sendiri, dan yang kedua pada waktu anak-anak mengembangkan di dalam masyarakat tentang agama yang dipakai untuk kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, di dalam mencari ilmu untuk menjaga kelangsungan atau kekekalan agama itu sendiri. Jadi nanti anak-anak biar agama Islam itu tetap berlangsung dan kekal di dunia ini, maka anak-anak diharapkan selalu menjaga agama Islam ini biar nantinya dapat bermanfaat untuk semuanya. Selain mencari ilmu dengan tiga niat tadi, anak-anak di dalam mencari ilmu itu harus memiliki 6 hal sebagai modal dalam mencari ilmu. Jadi ada 6 modal yang harus anak-anak perhatikan di dalam mencari ilmu. Mengenai hal ini, Syekh Az-Zarnuji di dalam kitabnya Taklim Muta'alim itu disebutkan menuliskan sebuah syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu ala la tanalul ilma illa bisitatin. Jadi anak-anak ini, kalau kalian mencari ilmu itu syaratnya ada 6. Syaratnya ada 6. Yang pertama adalah dukain, yaitu kecerdasan. Nah, nanti anak-anak di dalam mencari ilmu itu harus dikembangkan. Satu, diolah tentang kecerdasan. Yang kedua adalah wakirsin, kemauan. Jadi ada kemauannya. Kemudian wastibarin, sabar. Kemudian wabul lughatin, wastibar dukain itu cerdas, kemudian wakirsin kemauan, kemudian wastibarin itu sabar, ya sabar, wabul lughatin itu biaya, wa irsadi ustadin, yang ke berikutnya adalah bimbingan guru, dan yang terakhir itu adalah watuli zamanin, yaitu lamanya kalian belajar atau waktu. Nah, kita akan mengupas satu-satu anak-anak tentang bagaimana cara mencari ilmu itu. Yang pertama adalah dukain, yaitu kecerdasan. Ulama membagi kecerdasan menjadi 2, yaitu yang pertama muhibatun minallah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Contohnya seseorang yang memiliki hafalan yang kuat, itu namanya kecerdasan muhibatun minallah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita perhatikan, dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam anak-anak nanti belajar. Itu ada orang yang hafalannya kuat, jadi setiap mendengar apapun itu langsung terekam dalam otak alam bawah sadarnya, sehingga orang itu setiap mendengar apapun akan selalu teringat karena hafalannya itu luar biasa. Kemudian yang kedua itu adalah kecerdasan yang kedua adalah yang didapat dengan usaha atau muhtasab. Muhtasab ini adalah misalnya dengan cara mencatat, kemudian mengulang materi yang diajarkan. Itu anak-anak di dalam hal ini banyak yang masuk pada kategori yang kedua itu, yaitu dengan cara mencatat. Tidak hanya mendengarkan saja, tapi dengan cara mencatat, kemudian mengulang materi yang diajarkan. Nah, ini anak-anak nanti di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak itu akan mempunyai 2 kecerdasan ini. Mana yang lebih kuat? Kalau yang lebih kuat itu yang pertama, yaitu muhibatu minallah, yaitu kecerdasan yang diberikan oleh Allah, maka itu sangat luar biasa sekali. Kemudian yang kedua muhtasab, yaitu dengan cara mencatat atau mengulang materi yang diajarkan. Syukur anak-anak mendapatkan kedua-duanya itu, yaitu yang pertama muhibatu minallah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah, dan yang kedua adalah muktasab, yaitu kecerdasan yang harus dilakukan atau berulang-ulang secara langsung atau berulang-ulang setiap saat, sehingga itu merupakan satu bentuk habitual action. Habitual action itu kebiasaan yang dilakukan setiap saat, sehingga orang itu akan menjadi paham. Itu yang pertama, anak-anak. Kemudian yang kedua, anak-anak, di dalam mencari ilmu itu
itu ada juga setelah kecerdasan. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh, atau dalam bahasa Arabnya adalah wahirsid. Nah, di dalam hal ini barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu pula dalam menuntut ilmu, kesungguhan itu adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang dipelajari. Jadi anak-anak kalau belajar itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh malas-malasan, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Jadi kalau anak-anak sudah mendapatkan ilmu di sekolah, kalian harus di rumah diulang lagi. Kalau memang itu anak-anak mempunyai sifat yang kedua seperti tadi adalah muktasab. Tetapi kalau yang mukibatu minallah tadi, di dalam bersungguh-sungguhnya tadi, maka kalau sudah mendengar di sekolahan karena hafalannya itu sangat kuat, maka anak-anak bisa menyesuaikan dari mana tentang bakat yang dimiliki oleh anak-anak. Sehingga di sini bersungguh-sungguh itu sangat penting sekali. Kalau kita sungguh-sungguh itu di dalam hal apapun, insya Allah kita akan mendapatkan satu anugerah yang luar biasa yang tidak kita sangka. Sehingga pepatah mengatakan man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Ini pentingnya anak-anak di dalam bersungguh-sungguh. Makanya nanti kita pesankan anak-anak, setelah nanti kalian itu cerdas, kemudian di dalam mencari ilmu itu anak-anak harus melakukan di dalam pencarian ilmu itu yang sungguh-sungguh, jangan malas-malasan. Karena di dalam bersungguh-sungguh itu nanti anak-anak akan menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan oleh anak-anak. Baik anak-anak, kemudian yang ketiganya setelah kita mengetahui syaratnya untuk mencari ilmu ada 6. Yang pertama tadi kecerdasan, yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Sekarang yang ketiga wastibari. Wastibari itu sabar. Ya, di sini anak-anak, sabar itu adalah bagaimana di dalam menuntut ilmu itu kita dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam belajar, satu. Yang kedua, sabar dalam diuji. Kemudian sabar dalam segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menjalani hukuman sekalipun jika ada. Jadi anak-anak, kalian di dalam hidup di dalam dunia ini, di dalam mencari ilmu itu harus butuh kesabaran yang luar biasa. Tidak boleh tergesa-gesa. Ini kesabaran itu dituntut agar anak-anak itu di dalam mencari ilmu mendapatkannya itu melalui proses dari jenjang yang sedikit demi sedikit, sehingga anak-anak nanti akan mengumpulkan banyak ilmunya dalam mencari ilmu tersebut. Sehingga sabar dalam belajar ini anak-anak harus melakukan satu bentuk usaha, di mana setelah tadi diawali dengan cara sungguh-sungguh. Itu harus sabar di dalam menuntut ilmunya. Kemudian sabar dalam diuji. Anak-anak di dalam belajar itu, kalau besok anak-anak bisa belajar secara langsung tatap muka, itu anak-anak akan sabar dalam diuji. Pagi-pagi anak-anak harus sudah berangkat, mandi pagi, kemudian rumahnya jauh, harus melalui proses perjalanan transportasi yang di situ juga tidak mudah. Kemudian yang naik kendaraan juga di situ harus melakukan satu usaha untuk di dalam menuju sampai ke sekolahan. Itu semuanya sabar dalam diuji. Nanti di sekolahan juga diuji lagi. Kalian akan bertemu dengan guru yang bermacam-macam karakternya. Kemudian akan bertemu lagi dengan siswa-siswa teman-teman yang karakternya juga bermacam-macam, yang kemungkinan belum pernah ditemui oleh anak-anak semuanya di dalam kehidupan sehari-hari sebelumnya. Maka di sini anak-anak harus sabar dalam menghadapi ujian, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan dengan teman-temannya, dan juga lingkungan dengan gurunya. Karena ini anak-anak harus adaptasi, sehingga anak-anak nanti di dalam mencari ilmu itu akan, kalau sudah diuji dengan seperti ini sabar, maka sesuatu ujian itu akan merupakan satu kebiasaan yang kalau sudah biasa, maka ujian itu sudah tidak dianggap lagi sebagai ujian. Kemudian sabar lagi anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari dalam mencari ilmu adalah segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu.
Jadi anak-anak dalam menuntut ilmu di kelas ataupun dimanapun itu, anak-anak harus juga membutuhkan kesabaran. Tidak boleh anak-anak itu tergesa-gesa. Itu tidak boleh. Kalau tergesa-gesa, nanti anak-anak tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena segala sesuatu yang tergesa-gesa itu tidak baik. Nah, makanya di sini anak-anak di dalam mencari ilmu, kalian dalam proses pembelajaran ini, di dalam menuntut ilmu juga harus sabar. Di sekolahan harus sabar, jamnya istirahat itu juga harus sabar. Karena mencari ilmu kalian itu nanti pelajarannya tidak hanya satu. Paling tidak minimal ya ada 4 atau 5 pelajaran dalam seharinya, sehingga anak-anak di sini harus butuh kesabaran, jangan tergesa-gesa, sehingga nanti insya Allah yang didapatkan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena pepatah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Itu orang yang cerdas, sehingga orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Sehingga nanti anak-anak biar dikatakan termasuk orang yang cerdas, anak-anak jangan sampai berhenti belajar. Itu intinya. Kemudian yang keempat anak-anak, di dalam belajar kita juga harus membutuhkan biaya. Itu bahasa Arabnya wabul gotin. Itu adalah biaya. Dalam menuntut ilmu tentu butuh biaya atau bekal. Tidak mungkin menuntut ilmu itu tanpa biaya. Contoh, para imam. Imam Malik itu dulu waktu mencari ilmu itu menjual salah satu kayu penumpang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Jadi di sini ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang nanti biayanya itu ada yang dikeluarkan. Makanya anak-anak nanti kalau kalian belajar itu banyak sekali biayanya. Biaya mulai transportasinya, biaya untuk kalian bekal di sekolahan, biaya untuk belajarnya itu sendiri. Itu adalah semuanya membutuhkan biaya. Maka kalau anak-anak ingin nanti belajarnya itu ilmunya manfaat, ini kalian juga harus berdoa, minta pada Allah semoga orang tua kalian itu dimudahkan rezekinya oleh Allah, sehingga di dalam belajar anak-anak itu dimudahkan dan selalu diberi kelancaran tentang apapun, khususnya tentang biaya. Makanya anak-anak kalau sekolah itu tidak hanya kalian itu belajar saja, tetapi di rumah apalagi habis sholat 5 waktu itu harus kalian itu selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu minta agar kita ini dicukupkan kebutuhannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu penting anak-anak. Jadi kalian itu harus selalu, bahwa di dalam belajar itu harus selalu berdoa minta pada Allah. Kalau kalian itu masih bersama dengan orang tuanya, mintalah pada Allah, ya Allah Gusti, mudahkanlah urusan kami ini di dalam belajar dan mudahkanlah rezeki orang tua kami, sehingga kami di dalam belajar ini diberi kelancaran, baik itu kebutuhan biaya, kebutuhan tenaga, dan kebutuhan waktu. Itu penting anak-anak. Kalau kalian semuanya di dalam belajar ini ikut mendoakan orang tuanya di dalam mencari rezeki, insya Allah kalian juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu ya anak-anak ya yang perlu kalian ingat. Jadi tidak hanya sekedar belajar, tapi juga untuk mendapatkan biaya ini kalian juga mendoakan orang tuanya. Selanjutnya anak-anak, yang kelima di dalam proses belajar ini syaratnya adalah bimbingan guru. Dalam hal ini disebutkan wa irsadi ustadin, yaitu bimbingan guru. Anak-anak sekalian yang saya cintai, salah satu hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari seorang guru. Terlebih belajar ilmu agama Islam haruslah sesuai dengan bimbingan guru. Belajar agama Islam janganlah secara otodidak. Tidak boleh anak-anak. Jadi kalau kalian itu belajar itu harus ada gurunya. Jangan hanya membaca buku sendiri sehingga nanti disimpulkan dan ditafsirkan sendiri. Itu tidak boleh. Nanti kalau ditafsirkan sendiri itu gurunya setan. Jadi anak-anak harus hati-hati. Makanya pas anak-anak sekolah di SMK Ma'arif ini nanti insya Allah akan mendapatkan ilmu agama dan juga ilmu yang didapatkan anak-anak sesuai dengan jurusannya masing-masing. Yang jurusan tata busana, semoga nanti kalian itu mendapatkan ilmu tata busana itu secara komplit
dan juga mendapatkan ilmu agama. Demikian juga yang jurusan akuntansi, yang jurusan OTKP, yang jurusan TBSM. Nanti kalau dibekali dua-duanya, insya Allah itu nanti kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan cara mendapatkan bimbingan dari guru. Karena apa? Kalau ilmu yang didapatkan oleh anak-anak itu hanya ilmu yang dipelajari saja tanpa dibarengi dengan ilmu agama, maka nanti ilmunya itu akan buta. Jadi science without religious is blind. Jadi ilmu itu kalau tidak dibarengi dengan agama itu akan buta. Jadi buta itu maksudnya bahwa nanti itu anak-anak kalau mempelajari ilmu tanpa didasari agama, nanti bisa-bisa di dalam kehidupan sehari-hari akan kesasar atau terjerumus karena tidak menggunakan rambu-rambu agama. Tetapi religion with the science is lame. Jadi kalau agama tanpa ilmu pengetahuan itu akan lumpuh. Jadi disinilah pentingnya anak-anak belajar di SMK Ma'arif itu, insya Allah nanti akan mendapatkan satu ilmu umum sesuai dengan jurusannya, dan yang kedua akan mendapatkan ilmu agama yang dipakai untuk bekal hidupnya. Oleh karena itu anak-anak, bahaya sekali kalau kita itu mempelajari suatu teks ayat atau hadis tapi tanpa ada gurunya. Nah, termasuk kalau kalian itu semuanya mempelajari ilmu apapun tanpa gurunya, nanti akan direkayasa sendiri. Sumpama jurusan TBSM yang jurusan sepeda motor, nanti kalau kalian di dalam mempelajari ilmu itu tanpa gurunya, nanti ya nyambung kabel-kabelnya kan sakarpe dhewe, gitu kan. Nah, tapi kalau ada gurunya, nanti akan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan tupok, apa itu namanya, tekniknya, bagaimana kita mengatur kabelnya harus bagaimana, mesinnya harus bagaimana, ukurannya harus bagaimana, itu yang penting. Jadi di sini itu manfaatnya adalah seperti itu. Makanya alhamdulillah anak-anak masih diberi kesempatan untuk belajar sehingga nanti mendapatkan bimbingan dari guru. Untuk itu maka anak-anak di dalam hal ini haruslah menghormati dan memuliakan guru. Itu penting. Jadi di dalam hal ini anak-anak harus memuliakan dan menghormati guru. Jangan sampai nanti kalau kalian itu di sekolahan itu menganggap guru itu sebagai temannya, atau di dalam berkomunikasi itu seperti temannya sendiri, itu tidak boleh. Harus tetap menghormati. Itu penting. Karena guru itulah yang akan membimbing anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari ini, di dalam hal tentang kemanfaatan ilmu itu sendiri dan juga tentang kemanfaatan yang dipelajari. Itu penting anak-anak. Jadi kalau kalian nanti seumpama dalam kehidupan sehari-hari kebetulan kalian itu bertemu dengan temannya, kok itu pas pada waktu jalan-jalan kok ketemu dengan gurunya waktu di SMP, itu kemudian kalian itu menyapa, Mas, terus ditanya oleh temannya, bagaimana? Itu siapa toh? Kalian jangan mengatakan itu bekas guru saya, itu jangan. Apapun yang terjadi, bahwa guru sampai kapanpun itu adalah gurunya. Jangan sampai anak-anak itu mengatakan itu bekas gurunya, itu nanti ilmunya tidak akan bermanfaat. Apapun yang terjadi itu adalah guru anak-anak sampai kapanpun. Itu yang paling perlu diperhatikan oleh anak-anak. Karena apa? Karena guru itu untuk mendapatkan ridho guru itu, kalau nanti gurunya itu ridho semuanya, insya Allah nanti anak-anak akan diantarkan itu pada kebaikan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, sekali lagi, kalian di dalam belajar di sini harus ada pembimbingnya. Nanti kalau tidak ada pembimbingnya itu berbahaya. Nah, untuk itulah alhamdulillah anak-anak nanti insya Allah di SMK Ma'arif ini banyak sekali guru-guru pembimbing anak-anak, mulai dari guru jurusannya, kemudian guru yang bukan jurusannya, semuanya. Walaupun anak-anak itu contohnya itu di TBSM, kemudian ketemu dengan guru di akuntansi, itu jangan menganggap bahwa itu bukan gurunya, jangan, tapi anggaplah bahwa itu tetap menjadi guru kalian. Dan harus juga menyapa, syukur, selalu minta doa restu, itu yang paling penting. Baik itu anak-anak. Jadi yang kelima di dalam mencari ilmu itu adalah bimbingan guru. Kemudian ini yang terakhir untuk yang keenam, yaitu watuli zamanin, yaitu waktu yang lama.
Dalam menuntut ilmu itu butuh waktu anak-anak, tidak mungkin didapatkan hanya dalam hitungan bulan saja. Jadi anak-anak nanti di dalam mencari ilmu di SMK Ma'arif itu paling tidak akan membutuhkan waktu selama 3 tahun. Nah itu kan lama, tidak bisa anak-anak hanya sebulan 2 bulan terus lulus, itu tidak mungkin. Jadi di situ anak-anak watuli zamanin ini waktu yang lama, anak-anak membutuhkan apa? Membutuhkan kesabaran juga. Tidak bisa tergesa-gesa. Ini yang perlu diperhatikan. Bahkan di sini Imam Al-Bayhaqi itu mengatakan ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Jadi kalau kita tidak meluangkan waktu untuk mencari ilmu, itu anak-anak juga tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, makanya anak-anak di sini waktu yang lama ini anak-anak harus sabar seperti tadi. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian Imam Al-Qadhi itu ditanya, sampai kapan seseorang itu harus menuntut ilmu? Beliau menjawab, sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Nah ini, jadi anak-anak mumpung masih ada kesempatan itu mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu di kandungan sampai besok di liang lahat, itu tetap harus mencari ilmu. Alhamdulillah anak-anak, kalian semuanya ini oleh Allah diberi kesempatan untuk bergabung di SMK Ma'arif ini. Maka 6 hal yang tadi Pak Nur sampaikan itu kalian cermati, kalian pahami. Yang pertama adalah apa? Kecerdasan. Kemudian yang kedua bersungguh-sungguh atau wakir sin. Kemudian wastibarin yaitu kesabaran. Dan yang keempat wabulugotin yaitu membutuhkan biaya. Yang kelima wa irsadi ustadzin, bimbingan guru. Dan yang terakhir adalah watuli zamanin, yaitu waktu yang lama. Ini anak-anak yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kalau 6-6-nya ini bisa kita laksanakan sebagai proses pembelajaran anak-anak di SMK Ma'arif, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya doakan semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh-solihah, yang masa depannya itu oleh Allah diberi kecemerlangan dan dimudahkan urusannya, dan juga mendapatkan ridho Allah SWT. Semua cita-citanya anak-anak itu selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Dan juga anak-anak, ini penting lagi bahwa kalian di dalam mencari ilmu ini juga jangan lupa untuk berdoa dan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu penting bagi anak-anak, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu jangan sampai ditinggalkan. Khususnya untuk anak laki-laki yang sudah balik, itu tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Tapi bagi anak-anak perempuan yang sedang datang bulan, nah itu bisa meninggalkan sholat 5 waktu selama datang bulannya itu masih berlangsung. Insya Allah kalau kalian menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu, kemudian belajar bersama-sama di SMK Ma'arif ini, kemudian 6 tadi syaratnya bisa dilaksanakan, anak-anak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian anak-anak yang dapat kita sampaikan, dan semoga apa tadi yang disampaikan saya sampaikan bermanfaat untuk anak-anak, paling tidak sebagai bahan atau bekal anak-anak di dalam mencari ilmu ini, dan semoga semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, sekali lagi semoga bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.